Oke, awas Mak. Alamak. Inilah detik-detik saat dua orang pemancing, Ujang Agus dan Denny Setiawan, tengah memancing ikan di pantai Cikeus, Gili Mukti, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Sukabumi. Dua korban terlihat memancing di atas bebatuan yang berada di pantai tersebut. Namun tak lama kemudian, ombak besar datang, menyapu keduanya dan terjatuh ke dalam air dan terseret arus hingga ke tengah laut. Tim SAR gabungan yang mendapatkan laporan langsung melakukan pencarian terhadap kedua korban. Proses pencarian dilakukan dengan menyisir lokasi awal korban hilang hingga ke tengah laut. Kondisi cuaca dan gelombang tinggi menjadi kendala tim SAR dalam melakukan proses pencarian kedua korban. Kronologi kejadian, korban sedang mancing dan ketika mendapatkan ikan, korban berusaha untuk mengambil ikan. Namun tiba-tiba ombak besar datang menghantam korban hingga korban terjatuh ke laut dan terseret arus sehingga korban hingga saat ini dinyatakan belum ditemukan. Hingga kini korban belum ditemukan. Tim SAR masih akan terus melakukan pencarian. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Sebuah angkutan kota jurusan Gualpara, Sukabumi terbalik usai dihantam minibus di Jalan Kosasi, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kondisi mobil angkot yang berisi penumpang terbalik setelah dihantam minibus dari arah berlawanan. Warga yang berada di lokasi kejadian berupaya mengevakuasi korban untuk keluar dari dalam angkot. Kecelakaan bermula saat angkot yang tengah mengangkut penumpang melaju dari arah Sukaraja menuju Kota Sukabumi. Saat tiba di lokasi, melaju sebuah minibus dengan kecepatan tinggi mengambil jalur arah berlawanan hingga menabrak angkot dan sepeda motor yang ada di depannya. Kerasnya benturan membuat angkot yang berisi 8 penumpang terbalik hingga 2 kali. Akibatnya 2 penumpang dan pengendara sepeda motor mengalami luka sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Kota, waktu saya lihat dari seberang, mobil Fortuner yang warna hitam, dia udah kenceng Pak. Kayak nyalip tapi gak berhasil. Waktu saya tanya yang lain, ternyata dia dari arah sana udah benar Pak, udah keadaan kenceng. Waktu saya tanya supir Fortunernya, dia malah bilang kurang tidur. Ke barat, Fortuner tiba-tiba dari barat, itu ke kanan dong, ya masuknya. Menghindar katanya ngantuk. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas menuju Kota Sukabumi maupun sebaliknya sempat tersendat. Kasus kecelakaan ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Ya Allah, subhanallah, itu naon itu? Subhanallah. Kecelakaan terjadi di Dusun Empang Sari, Jalan Raya Nasional Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan truk bermuatan kayu menabrak sebuah minibus dari arah berlawanan. Minibus tak mampu menghindar saat truk kehilangan kendali. Kedua sopir terluka akibat benturan keras dan langsung dibawa ke Puskesmas Kalipucang untuk perawatan. Diduga kecelakaan terjadi akibat truk mengalami kerusakan fungsi rem di sebuah jalan menurun dan tidak bisa dikendalikan hingga menabrak sebuah minibus di arah berlawanan. Saya kan di belakang mobil Toronton. Pas saya mau lewat ke Kalipucang, itu kan ada mobil Toronton dari arah Pangandaran mau menuju Jawa. Dari arah berlawanan itu ada Grand Filipina. Mobil Toronton itu hilang kendali. Jadi diperkirakan itu mobilnya remblong, dilemparkan ke arah berlawanan, jadi nabrak Grand Filipina. Petugas Satlantas Polres Pangandaran yang tiba di lokasi langsung mengamankan TKP. Tugas melakukan pendataan, memeriksa saksi-saksi dan mengatur arus lalu lintas yang sempat macet akibat badan truk yang menghalangi sebagian jalan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Heboh,
identitas asli penata rias asal Praia Timur Lombok Tengah yang memakai nama asli Denny Dea Lipa terungkap. Siapa sangka di balik penampilan wanita berhijab nan cantik ini ternyata seorang pria bernama Denny. Dea alias Denny sejak lama dikenal sebagai penata rias pengantin dan artis. Banyak yang telah menggunakan jasanya sebagai penata rias justru mengaku tertipu terkait identitasnya. Tokoh agama setempat mengecam keras aksi Dea yang berpenampilan seperti perempuan muslimah dan melakukan kontak fisik dengan lawan jenisnya. Nantinya ketika fenomena ini akan diteruskan seperti bagaimana pernah dikatakan oleh sebagian para ulama itu kadadinu ayakuna laibah. Hampir-hampir agama ini akan dijadikan sebagai alat. Masyarakat diimbau ikut memberikan nasihat dan pembinaan kepada yang bersangkutan agar kembali ke jalan yang benar. Dengan tegas saya menyampaikan tuduhan bahwa saya memakai mukena, masuk ke masjid dan beribadah di desa perempuan adalah tidak benar. Saya menghormati rumah ibadah, menghormati tata cara ibadah, dan memahami adab-adab dalam agama. Usai kejadian ini, Dea menutup diri dan mengunci akun media sosial miliknya. Dari Lombok Tengah NTB, Emma Widiawati dan Eva Anjani, iNews melaporkan. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto membenarkan terdakwa Nikita Mirzani mengikuti live TikTok saat video call dengan Dr. Oki Pratama dari dalam rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta. Agus mengatakan pihaknya telah memberikan peringatan keras kepada Kepala Lapas Pondok Bambu terkait aksi Nikita Mirzani yang bermain live TikTok sambil berjualan di dalam rutan. Menurut Agus, Nikita memanfaatkan fasilitas umum yang memang disediakan untuk warga binaan. Namun Agus menyesalkan fasilitas tersebut digunakan untuk keperluan yang tidak semestinya. Kalapasnya, tapi dia menggunakan fasilitas umum di sana. Cuman kita tidak menyangka yang bersangkutan menggunakan itu. Tapi saya harus peringatkan kepada Pak Bu Kalapas untuk mengawasi walaupun pada saat yang bersangkutan menggunakan fasilitas umum yang ada di lapas. Memang ada fasilitas umum yang disediakan untuk warga binaan pemasyarakatan. Kita kan melarang mereka menggunakan HP di dalam lapas. Oleh karena itu tugas kita, kewajiban kita untuk menyediakan fasilitas umum kepada mereka. Memang pemakaiannya bergantian. Jadi memang ada di sana disiapkan begitu. Agus menegaskan penggunaan telepon genggam di dalam lapas tetap dilarang. Ia meminta Kalapas Pondok Bambu memperketat pengawasan agar insiden serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Yudi Richard, iNews melaporkan. Maling solar pada tangki armada damkar yang terparkir di klaster Ujung Tanah Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya diringkus polisi. Satu pelaku ditangkap tim Opsnal Resmob Polsek Ujung Tanah Makassar di rumahnya tidak jauh dari lokasi. Pencurian solar di pos Ujung Tanah. Pelaku mencuri dibantu dengan satu rekannya yang masih buron. Keduanya nekat mencuri akibat ketagihan bermain judi online. Kendaraan damkar yang terparkir tanpa pengawasan dimaling pelaku dengan cara membuka baut tangki dari bawah mobil, lalu solar ditadah menggunakan ember. Pelaku yang kesehariannya sebagai buruh lepas membantu kendaraan mengisi bahan bakar di depo Pertamina di sekitar lokasi itu, ternyata baru saja keluar dari penjara dengan kasus pencurian. Kesehariannya memang kegiatannya itu melakukan apa? Itu apa istilahnya itu untuk penada BBM. Dari hasil interogasi tadi alasannya dia ingin melakukan tersebut, dia katanya mau beli chips untuk dipakai untuk mungkin judi online. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terpaksa kembali berurusan dengan polisi dan mendekam di tahanan Polsek Ujung. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.